jangan-jangan justru kita yang berikan hambanya gitu ya, sehingga tanamannya tidak tumbuh subur tapi malah jadi mengkeret gitu ya, tidak subur. Kemudian pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab, yang pertama, apakah hukuman itu mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak? Setuju. Hukuman mendisiplinkan anak, setuju. Yang kedua, hukuman positif, misalkan anak disuruh membaca, disuruh mempersilakan ke WC, membersihkan WC ketika dia telat, kemudian atau disuruh menulis istighfar yang banyak. Nah, apakah ini juga bisa mendisiplinkan anak? Oke. Kemudian yang berikutnya, jika ada penghargaan, misalkan sebelum pembelajaran kita bilang ke anak-anak, kalau kamu nanti bisa menyelesaikan asesmen ini dengan baik, maka aku kasih Bu Guru, Pak Guru akan kasih uang, misalkan, atau kasih penghargaan apa. Apakah penghargaan memotivasi belajar anak? Ya, bisa. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita dalami di sesi materi hari ini. Nanti ketika akhir sesi Bapak Ibu akan menjawab, benarkah yang tadi kita jawab bisa setuju ya. Kita mulai dari ini beberapa materi ya Bapak Ibu yang hari ini disampaikan, targetnya sekitar 1 jam. Kemudian hari pertama kita mulai dari disiplin positif Bapak Ibu. Apakah disiplin yang sudah kita tahu sepanjang waktu kita mengajar itu betul-betul seperti konsep disiplinnya penelitian para ahli kekinian ataupun bahkan dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti kita lihat. Sebelumnya Bapak Ibu bisa menuliskan, Anda mulai dari arti disiplin ya Bapak Ibu. Coba yang sudah pernah kita tahu arti disiplin itu apa? Bisa pakai satu kalimat apa 2 kata gitu ya. Arti aturan tepat waktu, tidak melanggar, kebiasaan yang baik, taat aturan. Nah, rata-rata dari kita termasuk saya ketika belum mendapatkan pemahaman ini menganggap bahwa disiplin itu adalah taat aturan. Nah, coba kita simak ya, apakah yang dimaksud disiplin yang sebenarnya itu menurut siapa ya? Menurut para ahli maupun yang tadi saya sampaikan Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita, yang sebenarnya konsep ini sudah lama, tapi mungkin baru digali sekarang di kurikulum merdeka ya. Nah, kita untuk memahami disiplin, coba kita main game kepal tangan Bapak Ibu. Jadi gamenya Anda atau teman Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, cobalah buka namanya gitu. Jadi Anda adalah A, kemudian tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Kemudian bayangkan bahwa di dalam tangan ini kita simpan benda berharga gitu, yang tidak boleh direbut oleh orang lain. Jadi mau direbut dengan cara apa, kita nggak boleh gitu ya, jangan diberikan. Anda sekuat tenaga akan menjaga bahwa benda tersebut tidak diberikan kepada orang lain karena begitu pentingnya. Misalkan harta atau keluarga misalkan gitu ya. Kemudian ada lagi tugas rekan Anda yaitu B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala bisa gitu ya, daya tawarnya itu tinggi gitu, akhirnya dia bisa membuka tangan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Jadi yang mengontrol disiplin itu seharusnya itu kita menggiring anak pada disiplin, konsepnya itu diri sendiri yang akan mengontrol, tidak bisa terkontrol orang lain. Sebenarnya bisa mengontrol murid. Bisa jadi sebenarnya guru itu mengontrol murid karena murid mengizinkan untuk dikontrol dengan aturan, dengan tata tertib.
itu murid mengizinkan, maka guru akhirnya bisa. Atau mungkin ada alasan lain. Jadi perubahan paradigma kita itu beralih dari stimulus respon, seperti orang lain bisa mengontrol saya, menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, beralih kepada Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berpikir menang kalah ketika anak kita taat, kemudian kita menang, akan kita rubah menjadi semuanya bisa menang dan menang gitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori yang lama, yang baru harus sendiri yang dapat mengontrol. Termasuk Bapak Ibu guru, jadi tidak bisa mengontrol. Ketika anak terkontrol, tadi saya sampaikan, mungkin dia terpaksa karena tidak ada pilihan lain. Akhirnya dia mengikuti. Dan mungkin kontrolnya itu tidak selamanya, tapi hanya ketika dia ingin dikontrol saja, ya sesaat. Karena yang kita tanamkan itu Dewantara itu ketika menjelaskan atau mengartikan disiplin, ternyata dia menyandikan dengan kata self-disiplin, Bapak Ibu. Ternyata beliau tuh nulisnya sudah banyak ya, ada bukunya itu di halaman 110, katanya disiplin itu self-disiplin, ketika murid ataupun kita sendiri bisa menciptakan diri, bukan karena kontrol orang lain, karena kita sendiri yang bisa merubah, gitu ya. Kemudian disiplin itu kalau di bahasa Latin sebenarnya artinya ternyata bukan taat ya, saya tahu itu artinya taat ya. Dulu waktu diseminasi Pak Heru juga sama sih sudah dijelaskan ya. Artinya itu belajar sebenarnya, Bapak Ibu, dari bahasa Latin belajar. Jadi dia itu proses, kalau kita artikan belajar kan proses menjadi dari tidak tahu ya, tadi ya dia menulis menjadi tahu, dan itu proses. Proses ini dan belajar Dewantara ini disiplin positif, motivasi yang terbangun secara intrinsik. Maka kita bisa menciptakan lingkungan jika ingin anak disiplin, motivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Nanti dibahas lebih lanjut di belakang. Nah, bagaimana sih kita bagaimana bisa membangun motivasi intrinsiknya? Apa hubungannya disiplin dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu digunakan untuk membangun nilai-nilai sehingga anak akan tumbuh motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya. Maka kita kenalkan ada nilai-nilai kebijakan universal yang ini diakui oleh seluruh umat manusia, gitu ya. Nilai-nilai kebaikan. Kalau kita mungkin ketika pembelajaran nanti kita akan mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak memiliki keyakinan agar dia itu menjadi beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, dan kreatif. Ini nilai-nilai dan juga restitusi. Mungkin ada beberapa yang istilahnya baru dengar ya, seperti mungkin restitusi. Kalau motivasi itu biasa ya, hukuman, konsekuensi, penghargaan, restitusi. Mungkin restitusi ya yang belum pernah dengar. Nah, ini saya ambilkan beberapa contoh gambar ya Bapak Ibu tentang kejadian di sekolah kita atau kita sendiri, gitu ya. Guru terlambat atau tepat waktu, murid terlambat atau tepat waktu, murid yang tugasnya tepat waktu, murid yang rambutnya itu cepat misalkan sesuai dengan aturan sekolah. Nah, kira-kira apa motivasi mereka melakukan itu? Kalau kita datang tepat waktu, motivasinya apa Pak Irfan? Potong gajinya. Dari potong gajinya. Iya, nggak apa-apa. Nah, anak juga mungkin apa motivasi mereka ketika mereka sadar semua itu. Gajian ya Pak? Jadi Ardi itu aja ini Bapak Ibu 3 motivasi yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama adalah dia nggak mau dapat hukuman. Ini adalah motivasi paling rendah katanya, di grade paling bawah. Dia nggak mau kondisi dia menjadi tidak nyaman. Nah, ini motivasi yang muncul dari motivasi eksternal dari luar. Atau gini, naik grade-nya kalau yang lebih tinggi yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain.
Kalau saya datang tepat waktu, saya ngajar tepat waktu, ya gitu ya, atau dapat penghargaan dari kepala sekolah kayak gitu misalnya. Kalau ini tidak diomongin sama kepala sekolah, jadi itu masih motivasi eksternal. Nah, kita menggerakkan Bapak Ibu supaya kita sendiri dan anak-anak itu motivasinya yang internal. Nah, di sinilah tujuan disiplinnya sendiri. Menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jika saya datang tepat waktu, maka saya akan menjadi orang yang seperti apa. Dan nilai-nilai ini yang kita bangun untuk diri kita sendiri dan juga untuk murid, gitu ya. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, nanti tambah dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah. Kamu tidak mengerjakan pelajaran Bu Guru, berarti sekarang juga keluar. Nah, itu satu arah. Anak tidak tahu, karena dia tidak terencana hukuman itu yang dinamakan hukuman. Sementara konsekuensi, murid sudah tahu. Oh, jika saya terlambat, maka saya akan kalau di kesuara ada poin berapa sih ya sekarang? Saya akan di depan misalkan gitu. Karena anak-anak sudah tahu, nah ini namanya konsekuensi. Tidak satu arah, tapi anak sudah tahu gitu. Kemudian ada lagi yang istilah baru ini yang berbeda namanya adalah restitusi. Ini yang mendorong disiplin positif. Kalau yang hukuman tadi tidak terencana, bersifat satu arah, anak tidak pernah kita komunikasikan, itu dia konsep dirinya buruk. Dia akan merasa bahwa dia tidak diterima di lingkungan itu. Kalau yang hukuman, konsep dirinya buruk. Kalau yang konsekuensi, konsep dirinya baik sebenarnya. Cuma ada kelemahannya Bapak Ibu, yaitu memerlukan monitoring terus-menerus. Jadi mungkin anak akan berpikir bahwa ketika guruku tahu, maka aku jadi tertib. Karena guru tahu, kalau guru nggak tahu, ya aku bisa nggak tertib. Diri yang kuat. Konsep diri yang kuat itu kita bersama anak berkolaborasi memecahkan masalah. Kemudian mendorong disiplin positif, karena kita akan memberikan lingkungan agar si tanaman itu tumbuh dengan kuat, dengan menyelesaikan masalahnya sendiri. Gitu. Bagaimana dengan penghargaan? Apakah dia akan membentuk disiplin juga Bapak Ibu? Atau motivasi belajar? Ternyata dari hasil penelitian, bisa kita nanti cari di jurnal-jurnal penelitian ya Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu bisa dimaknai sebagai hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi ada cerita ya Bapak Ibu, seorang guru yang tidak berangkat ke kelas itu, kemudian dia WA gitu. Anak-anakku hari ini Bu Guru tidak berangkat ya. Kalau kamu menyelesaikan tugasnya Bu Guru, nanti Bu Guru kasih tanda bintang atau ada penghargaan lain. Hadir diganti oleh Bu Ita. Yang Bu Ita ini sebenarnya penggantinya Bu Santi, dan Bu Santi tidak ngomong apa-apa ke grup. Nah, ketika diganti oleh Bu Ita, anak sudah tidak lagi sesuai sama seperti Bu Santi tadi. Karena kalau Bu Santi dikasih hadiah, Bu Ita tidak dikasih hadiah. Sehingga anak itu ya jadi tidak bisa taat aturan seperti halnya seperti Bu Santi. Maka ini akan mendorong anak termotivasi ketika dengan Bu Santi, tapi tidak mendorong motivasi anak ketika bersama dengan Bu Ita. Ini pun penelitian ya Bapak Ibu. Jadi pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Menghukum tidak efektif, mengurangi ketepatan. Ini sudah diukur pakai penelitian Bapak Ibu. Jadi ada dua orang kelompok, yang satu dikasih hadiah iming-iming sebelum dia melakukan sesuatu, yang ini tidak. Nah, ketika diteliti ternyata yang dikasih iming-iming ini dia tidak tepat, justru lebih tepat hasilnya, ketepatan hasilnya. Misalkan membuat proyek apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, ternyata yang tidak diiming ini justru lebih tepat hasilnya. Kemudian menurunkan kualitas, ternyata ini juga menurut penelitian, penghargaan mematikan kreativitas. Itu kalau yang sebelum diiming-imingi ya. Sebelumnya diberitahu.
Tapi kalau kemudian setelah itu kita mengapresiasi anak tidak masalah. Tapi kalau sebelumnya kita sudah memberi, nah ini kalau menurut penelitian begini Bapak Ibu, ada menurunkan kualitas karena anak, oh saya kualitasnya segini aja, sudah cukup, nanti juga dikasih hadiah. Padahal dia bisa kualitasnya lebih tinggi. Jika dia tidak tahu hadiahnya itu apa. Maka ada penelitian itu ada yang tidak tahu hadiahnya, dia yang tahu hadiahnya itu kualitasnya lebih bagus. Yang tidak tahu hadiah disiplin positif. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan dan solusinya. Bersifat pilihan bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dirinya sendiri. Ada yang kurang dengan dirimu, apa perbaikan untuk dirimu, gitu ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari, fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan dia sifatnya menguatkan, bukan melemahkan atau menjatuhkan murid, gitu ya. Kemudian budaya positif yang bisa kita buat di kelas itu keyakinan kelas ya. Kita mungkin sudah biasa kan di sekolah kita ada banyak CGP ya Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu pernah lihat juga di YouTube atau melihat teman-teman gitu ya story WA yang lain, mereka membuat tentang keyakinan kelas. Kenapa kemudian ini jadi penting Bapak Ibu dibuat? Nah, kita merujuk kepada disiplin positif itu harus internal. Yang ini ya, motivasinya internal. Jadi kita membuat agar anak itu memahami untuk dirinya sendiri manfaatnya apa. Gitu. Jadi maka dibuatlah keyakinan kelas. Bagaimana saya pernah nanya Bapak Ibu waktu saya pelatihan ini ke Ibu instruktur yang memberikan materi, kalau satu kelas itu 50 mapel, 16 mapel misalkan, apakah semua guru bisa membuat keyakinan kelas atau satu keyakinan kelas saja nanti di misalkan Pak Wisnu PO4, ya udah PO4 aja satu keyakinan kelas. Tapi kata Ibu instruktur saya itu semua guru boleh bikin keyakinan kelas dan silakan ditempel di dinding kelasnya, karena itu yang membuat nyaman antara guru itu dengan murid, menciptakan kondisi belajar yang nyaman, dan anak akan diingatkan tentang nilai-nilai intrinsik yang kemudian dihadirkan ketika dia ingin disiplin gitu. Jadi mulai dari dirinya gitu ya. Ini keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Jadi peraturan kelas nanti bisa dibuat jadi keyakinan kelas. Kalau ini namanya peraturan ya Bapak Ibu, masuk kelas, mengerjakan PR, tiket, ini namanya peraturan. Nanti peraturan ini bisa dibuat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dia sifatnya kata-kata yang dia masih umum, seperti bertanggung jawab, bersikap jujur, kemudian tolong menolong, sopan. Nah ini keyakinan kelas, apa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan untuk anak. Mengapa memakai istilah keyakinan kelas? Bukan pakai peraturan saja. Ya karena ini dibentuk untuk menciptakan lingkungan agar motivasinya secara intrinsik sendiri dari dalam diri. Maka anak yang membuat bersama kita. Gitu. Bukan kemudian ada dari sekolah membuat. Awalnya sih kayak gitu ya. Konsepnya bukan kemudian ada anak suruh menaati, tapi anak membuat nilai-nilai kebaikan yang dia itu yakin bahwa saya itu bisa belajar nyaman jika saya nilai kebaikannya ini. Bukan dari sekolahan, tapi dia memiliki keyakinan sendiri, gitu ya, dari dalam dirinya. Makanya namanya adalah keyakinan, yakin untuk dirinya sendiri, bukan peraturan. Karena kalau peraturan biasanya dibuat oleh pihak luar dan kita harus menaati itu, gitu ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas baru diterapkan di lingkungan itu saja. Mungkin masing-masing kelas ada yang berbeda ya. Saya dari awal semester sudah mencoba di TO 1, 2, 3, 4 membuat keyakinan kelas. Yang saya tempel hanya TO berapa ya, TO 3 atau TO berapa, karena mau buat dokumentasi. Tapi sebenarnya saya dari awal semester sudah membuat. Ada yang menganggap bahwa bullying itu jadi masalah utama di kelas itu, sehingga mereka memunculkan harus solid, harus rukun. Rata-rata semua kelas itu solid, rukun gitu ya. Kemudian yang lain-lain biasanya mungkin berbeda ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saya pernah, instruktur saya ketika menyampaikan materi ini itu bilang ya Bapak Ibu, saya itu mengisi di beberapa sekolah. Kemudian banyak yang protes, Bu, saya sudah buat keyakinan kelas, kenapa anak saya itu nggak tertib di kelas? Gitu.
Nah, ada yang salah ya. Yang kena kelasnya kayaknya benar gitu ya. Terus yang salah yang membuat. Kalau dari instruktur mengatakan mungkin hanya di tanggal saja kita tidak pernah mengulang, bisa mengevaluasinya. Atau ketika di awal pembelajaran kita belum mengulangnya buat keyakinan kelas. Jadi saya sudah praktek, ini praktek saya Bapak Ibu. Jadi bisa pakai kalau semester saya pakainya papan tulis biasa. Anak-anak semua menuliskan apa peraturan kelas dulu. Jadi awalnya kita bikin peraturan kelas dulu ya, peraturan kelas nih. Nevo tertib, Gio sholat 5 waktu, ada Ilham boleh tidur, Jidan jangan membuli sesama teman, Ro'ub saling mengasihi, ya macam-macam ya Bapak Ibu. Kalau di papan tulis itu, kalau di papan tulis itu saya sudah membuat semua anak nulis Bapak Ibu, apapun tulisan mereka. Kalau mereka ada yang kayak sini nih, Ilham boleh tidur Bu. Nah kemudian nanti kalau sudah nulis semua di papan tulis, kemudian kita tanyakan ke Ilham, Ilham kalau semua anak itu boleh tidur, itu benar pembelajarannya akan nyaman? Nah, nanti dia akan, oh iya Bu ya sudah direvisi aja. Nanti dia revisi ini. Jadi boleh tidur saat istirahat misalkan gitu. Jadi semua anak akan membuat peraturan di kelasnya. Jadi awalnya nggak apa-apa Bapak Ibu, kita menjadi peraturan kelas dulu. Gitu. Dari 36 siswa, maka 36 siswa menuliskan idenya. Saya bilang anak-anak kalau bisa nggak sama dengan yang lain, biar kita kaya. Jadi kalian itu punya berharapan apa di kelas ini. Nah kemudian setelah tadi saya pakai LCD, tadi kan pakainya ini ya Bapak Ibu, LCD gitu ya, pas di kelas ada LCD, bisa juga pakai kayak gini juga bisa, atau yang di LCD bisa, atau langsung saya tulis di papan tulis juga bisa. Semua anak maju satu-satu. Kemudian berikutnya adalah saya pilih 6. Tadi Bapak Ibu ingat apa nggak, keyakinan kelasnya itu tidak banyak-banyak nanti hasilnya gitu ya. Jadi mungkin kita ambil 6 saja. Ayo kita pilih dari 36, semua sudah nulis, pilih 6 atau pilih 10 gitu. Kemudian baikkan yang universal yang nama, misalkan menghormati guru. Ini mereka kan nulis hormat gitu. Ada yang nulis taat, ada yang nulis apa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelas yang bersih, yang tenang, mereka ada yang nulis bersih hingga tenang gitu. Nah dari sini mereka udah nulis nilai-nilai kebaikan ini, saya ambil 1. Ini kita udah banyak nih dapat nilai kebaikan di kelas ini. Ambil sampelnya anak-anak, misalkan ambil 5 gitu. Terus saya ambil sampelnya, saya taruh di sini. Gitu. Nanti di sini dapat 1 kata yang universal tadi. Misalkan patuh, gitu, taat, solid gitu ya. Kemudian ada lagi bertanggung jawab. Kemudian setelah mengambil 1 ini, saya bersama anak-anak membahas lagi masing-masing ini dilakukan oleh siapa. Misal anak-anak bertanggung jawab, tepat waktu, disiplin. Yang harus disiplin siapa? Apakah muridnya saja? Guru juga Bu, disiplin juga masuk kelas. Oke, berarti peran guru dan murid. Terus ini tulis guru dan murid. Terus kalian tulis solid yang nyalain lagi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, bingung menghadapi nyalain lagi. Sudah. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, bingung menghadapi salah satu muridnya Joni. Joni ini ternyata minta bekal secara paksa kepada teman-temannya. Iya, malah makanan gitu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Joni melakukan hal itu? Apa alasannya, Pak Irfan? Situasi. Kenapa? Ya mungkin tidak punya makanan. Iya. Iya, lapar itu sudah menghalalkan segala cara. Iya, betul. Jadi yang akan mendasari bagaimana perilaku kita ke murid itu juga karena kita memahami kebutuhan manusia. Manusia ini punya kebutuhan, dia bertahan hidup seperti Doni tadi. Doni itu dia harus diselesaikan dulu kebutuhannya bertahan hidup. Dia lapar,
Maka permasalahan lapar itu kita selesaikan dulu sebelum kemudian kita permasalahan malaknya gitu. Kalau permasalahan laparnya sudah kita selesaikan, mungkin bisa jadi dia nggak akan malak lagi, malak makanan temannya gitu ya. Atau juga ada yang juga kesenangan. Ada suatu cerita ya ibu-ibu, bapak-ibu, ada anak yang suka tidur di kelas. Iya, siap. Tidur di kelas itu ya, motivasi belajar. Nah mungkin kita jadi nanti cari modul ini. Kemudian saya mempelajari bahwa ternyata semua tindakan itu mendasari pemenuhan kebutuhan. Jadi bukan yang salah tampak di depan mata belum tentu salah beneran. Karena bisa jadi dia sedang memenuhi kebutuhannya atau kebutuhannya tidak terpenuhi. Sehingga kita sebagai guru harus menggeser, memahami kebutuhan mereka, sehingga kita juga bisa kemudian memberikan apa yang mereka butuhkan, atau kita bisa memberikan alternatif. Pelajaran proyek IPAS dia tidak senang, lebih milih seni budaya. Kemudian kita bisa ngobrol dan ajakan penawar, tawar-menawar, bagaimana agar kesenangan dia juga bisa terpenuhi walaupun dia belajar proyek IPAS sebenarnya dia nggak senang misalnya. Jadi jangan menganggap ketika murid itu berbuat salah itu benar adalah kesalahan ya Bapak Ibu. Bisa jadi dia sedang memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, merestitusi anak yang agar dia punya disiplin positif tadi itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Jadi para ahli menemukan ini, ahli luar, jelas ya Bapak Ibu, ahli luar negeri ya, dia menemukan cara-cara agar anak itu diciptakan agar kita bisa memberikan lingkungan anak itu disiplinnya dari dirinya sendiri gitu. Tapi yang segitiga restitusi ini digunakan untuk ketika sudah kejadian ya Bapak Ibu. Kalau sebelum kejadian tidak taat itu, maka kita bisa bikin keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas sudah dibuat dan kita sudah sosialisasi terus menerus, ternyata anak masih melanggar, maka kita lakukan restitusi, segitiga restitusi. Dan ini sifatnya adalah privat ya Bapak Ibu, tidak ke semua anak, tapi ke beberapa anak yang kita lihat keyakinan nilainya belum tampak. Kita sudah pernah membuat ya nilai keyakinan tanggung jawab. Kenapa kamu bermain HP saat pembelajaran? Guru, biar bu saya tadi nggak bertanggung jawab, anak akan bicara sendiri. Saya tidak bertanggung jawab, gitu kata mereka kayak gitu ya. Jadi kita lakukan itu restitusi ketika di kelas itu anak kok sudah melanggar, nah maka kita adakan kegiatan ini itu. Tapi kita harus bikin keyakinan kelas dulu, jadi nanti nyambung. Kalau tahu restitusi ya nyambung, nanti keyakinan apa? Ya mereka apa ya gitu. Jadi harus bikin keyakinan kelas dulu agar nilai-nilai kebajikannya memang benar-benar itu kita sudah pernah membahas ya. Segitiga ini namanya segitiga agar dia bisa kemana-mana duluan yang mana tidak masalah, karena namanya ngobrol itu biasanya ngalir ya Bapak Ibu. Enggak, ini kondisi yang salah dulu, keyakinan dulu, menstabilkan identitas, misalkan tidak seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya ya kalau urut, karena nanti jadinya ya tepat gitu loh ya Bapak Ibu penanganannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti saya perlihatkan sedikit video yang sudah saya pernah cobakan, dan ini benar-benar anaknya bermasalah. Begitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Stabilkan identitas itu gini Bapak Ibu. Ketika anak melakukan salah, yang nanti saya contohkan itu bermain HP game saat pelajaran saya. Betul Pak. Giovanni Pak. Giovanni dia memang panik banget cewek terus gitu. Terus pelajaranmu ya cewek. Jika itu diulangi terus berarti restitusi terus ya Bu. Iya. Kalau dan itu terus itu apa terus ini? Rupiah apa? Itu yang saya tapi kan mengulang-ulang terus ini restitusi. Tapi keyakinan kita sudah pernah dibuat belum secara kuat. Keyakinan itu. Keyakinan yang tadi loh Pak, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita sudah buat dan itu berdasarkan ide-ide anak, harusnya kan mereka nyambung nyampe gitu. Jadi itu yang nanti kita tarik ketika membahas, kita adakan ngobrol berdua itu secara privat untuk restitusi gitu. Karena kita dulu sudah pernah bikin keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya, kamu tadi main HP, kamu
itu nggak apa-apa loh main HP itu loh, itu masalah identitas. Kamu lihat nggak Bu Guru kan kalau dia juga main HP, iya Bu, saya juga lihat Bu Guru main HP Bu, sama dong menurut saya, iya Bu Guru juga main HP, kita sama ya gitu. Tapi HP-nya Bu Guru itu dipakainya bukan cuma buat nge-game, buat yang lain juga. Jadi posisi anak yang tadinya bersalah itu di titik terendah diangkat agar sejajar dengan kita. Setelah sejajar itu kita jadi mudah ngobrol, memasukkan hal yang baik. Gitu. Kalau anak itu sudah down, nah kita nanti susah ngangkat lagi. Jadi ketika sudah di posisi rendah itu kita angkat agar sejajar. Sejajar itu kita mudah ngobrol. Guru juga main HP kok sama ya. Guru kamu juga lihat juga guru WA-an. Kadang juga foto-foto kalian lagi pada pelajaran. Guru juga main HP. Sama ya, kamu juga pakai HP ya? Gitu sama. Iya guru kita sama ya kayak. Nah setelah itu segera Bapak Ibu segera validasi tindakannya, jangan ya Ibu sama nanti jadinya nggak sampai pada tujuannya Bapak Ibu. Jadi setelah itu validasi tindakannya, validasi tindakan itu tanya adakah cara yang lebih efektif, kamu itu main HP itu kenapa, validasi ditanya, memvalidkan informasi. Atau misalkan ada wali kelas Pak Wisnu, yang saya pernah ngobrol Pak Wisnu, Pak gini-gini. Nah, Pak Wisnu validasi dengan murid tersebut dengan cara kata Bu Ina tadi kayak gini benar, coba ceritakan kamu tuh benar nggak yang tadi dibilang Bu Ina. Bu Ina tuh sudah kalau saya sudah telepon bahkan tadi kayak gitu ya. Itu divalidasi tindakannya. Mungkin ada anak itu dia sedang bercerita kebutuhannya. Saya tuh ingin ini, ingin itu. Sekarang anak nggak mau piket. Ternyata dia lari ke kantin. Ada anak ya Bapak Ibu yang ada anak TO berapa itu ya nggak pernah sarapan dan makan terakhir itu makan siang. Karena mamanya itu nggak pernah masak, saya udah ngobrol ya. Ada, mamanya nggak pernah masak, nyari sendiri. Sofyan. Oh iya. Dia nggak pernah di rumah soalnya Bu. Tapi sekarang sih bawa makan. Pas awal-awal itu aku kan belajar kantin. Itu sih, kalau kantin terus gitu kan saya terus tanya. Mamanya nggak masak, pun sambil nangis saya terus cerita. Itu makan terakhir saya tuh kalau siang, temen-temennya juga sama. Iya Bu, bener Bu, bener. Jadi ternyata ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Nah kita bisa ganti lewat validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu izin ke kamar mandi, apakah kamu lagi sakit? Kamu tidur terus, apa kamu lagi sakit? Gitu. Kamu main HP terus tuh kamu dapat apa? Nah ditanya di sini. Sambil ketika mereka misalnya mau menjawab, saya senang Ibu main cewek-cewek terus. Nah kemudian kita milihkan, kamu bisa dapat kesenangan loh pakai cara yang lain, tidak cewek-cewek saat pembelajaran. Coba pakai senangnya bisa dapat pakai cara apa? Nah kita tanya ke anak senangnya itu bisa, kan itu kebutuhan senang kan? Nah senangnya kamu bisa dapat dari tidak di dalam kelas. Kalau dalam kelas kamu nggak dapat apa aja. Nanti anak jaga kaca, berarti ini bunga, berarti. Nah terus kamu senangnya gimana? Nanti anak juga cerita, mungkin saya bisa gini Bu, solusinya gini Bu, ya. Kemudian kita nanyakan juga keyakinan kelas. Kamu tadi main ceo-cean atau tidur, itu keyakinan kelas apa yang tidak dilaksanakan? Yang tidak tampak padamu nilai apa? Tanggung jawab Bu, disiplin Bu, nanti anak menunjukkan. Kemudian apakah kamu ingin menjadi orang seperti apa sih kalau kamu nanti tidur terus di kelas tuh kamu inginnya jadi seperti apa? Kalau kamu nanti cewek-cewekan, kamu ingin jadi YouTuber. VTuber. Kamu ingin jadi orangnya seperti apa saat kamu gak bertanggung jawab? Kamu ingin jadi orang yang bertanggung jawab. Kamu ingin jadi orang yang taat. Nanti kalau kamu kerjakan itu harus taat gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh singkat saja ya Bapak Ibu. Yang tadi saya sudah cerita ya Bapak Ibu, jadi nanti ini sedikit saja melihat videonya. Pada pembelajaran proyek kita di kelas TO, masing-masing kelompok memilih satu proyek sebagai upaya untuk melestarikan ekosistem. Bu Ina berkeliling melihat persiapan memulai proyek dari satu kelompok berikutnya. Nah, saat kelompoknya Gio membahas proyek, ternyata Gio itu main ceo-cean. Ini beneran ya Bapak Ibu. Tapi ketika saya restitusi beneran itu anak lancar. Ketika kemudian saya bilang nanti di video ya, jadinya gagal. Anak harus lihat serta ya. Padahal ketika lakukan restitusi langsung itu anak bisa gitu, sesuai dengan yang dia.
Kemudian Bu Ina mendekati Gio dan memanggil Gio untuk melakukan restitusi. Kalau konsep restitusi itu mungkin sama dengan konsep yang mungkin konsep di BK ya. Jadi kalau anak mau maka kita lakukan restitusi. Kalau anak nggak mau kita nggak boleh maksa. Sebenarnya kan kayak gitu konsepnya ya. Gitu. Jadi kapan kita mau ngobrol tentang masalah ini? Tahun depan Bu. Ya segera lah, nanti kamu nggak dapat solusinya kan Bu Guru menawarkan Ini karena kebetulan saya wali kelasnya gitu. Bu ini gimana ya Bu, nggak bisa membuka drive-nya, membuka tugasnya gitu, membuka linknya gitu. Lah kenapa? Ya pakai data Mbak. Gitu saya bilang. Nggak punya data Bu, gitu. Lah aku nggak punya data. Lah misalnya ini pakai wifi-nya gitu. Loh wifi-nya nggak nyambung gitu. Oh ya udah, matur sama Pak Fuad atau Mas Rahmat ke TKJ gitu saya bilang. Mbak Wulan sama Mbak Dwi gitu. Silakan ke ruang guru TKJ matur Pak Fuad, Pak Rahmat minta tolong wifi di kelas saya. Apa pemaparan Bu Ina itu berarti emang solusinya itu cek DP. Kalau semua guru seperti itu, betapa indahnya ramahnya ya. sekolah ini. Dia malah nggak tahu. Yang saya Bisa tangkap kena adalah jari kondisi gimana ya Bu? ya Pak Wisnu lanjut. Iya, karena yang saya tangkap Dialog nanti ya Bu. di situ di dalamnya ada kontrol diri, bukan hanya siswa yang bisa melekat. Saya sendiri dari apa yang saya bilang, saya jadi kerasa oh ya selama ini saya berarti salah. Alhamdulillah. Cuma memang Raja rumit ini harus belajarnya alon-alon, sama-sama belajar. Jadi dari pembawa CGP berarti memang banyak yang ini dari apa yang dikerjakan oleh guru. Selama ini ya. Iya. Ya yang selama ini dilakukan ya yang Hukuman. hukuman, Iya. gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya itu CGP. Tapi menurut CGP. Memang sebagian jalan gitu. Ya paling itu sih. Ada lagi Bapak Ibu mau Pak Martin? Aku saya mau bertanya lah ya. Kira-kira kalau itu Saya tahu dulu. Oh iya. Jadi gini Bu, kalau Iya. dari pandangan saya karena mungkin saya ya guru BK dan mungkin sering berhadapan dengan Iya. siswa ini. Jadi yang saya tanya Mas sebenarnya gini Bu, ada nggak menurut pandangan nanti yang cara terbaik untuk anak yang kira-kira belum sesuai norma? Karena yang sering terjadi adalah anak itu sudah mulai terbentuk karakternya nanti, mulai dari bawah dari rumah, terus ada di masyarakat misalnya gitu. Apakah cukup dengan restitusi itu? Iya, restitusi cukup apa enggak gitu loh. Karena yang sering kita hadapi adalah anak sudah ditangani, sudah dibicarakan, sudah ngobrol lah ibaratnya gitu, sudah menyadari bahwa itu sesuatu yang salah, terus kemudian oh iya mau berubah, tapi ujung-ujungnya nanti gitu lagi, dan itu berulang berkali-kali bahkan mungkin sampai dengan kelas 3 gitu. Gimana Bu? Apakah ada yang sudah membicarakan itu atau belum? Boleh berpendapat Bu? Yang mana Bu Rema apa Pak Farin dulu? Kesimpulan baik. Kalau cek calon ini Bu. Namanya sekolah itu bengkel, ya bengkel budi pekerti. Jadi kita ini tidak harus pada saat itu mungkin kelas 1 kita harus sabar ya. Oh iya pun kelas 2 pokoknya perubahan. Nah kelas 2 kok pada wae Pak Martin kayak gitu juga. Kita juga harus bahasanya usul dawa Bu. Ya sabar itu ramu batasnya. Iya pun kok wis lulus nang kelas 2 wis munggah kelas 3 ada perubahan. Nah kelas 3 kok isih kayak gimana di kelas 12. Ya kita berharap semoga nanti setelah lulus sih mantap ya itu tetap kita harus ada rasa apa namanya positive thinking lah ya, bahasanya kemarin adalah rasa baik saja kepada anak itu ya. Mungkin kalau tidak saya mungkin orang lain lah yang akan memperbaiki orang tersebut. Pada prinsipnya kalau kita sepakat pada sekolah itu adalah bengkel yang diperhati ya, insya Allah hal-hal yang semacam itu. Dan kadang memang ya Bu Retno ya, situasional semacam itu sunatullah ya, kadang marah itu ya,
hal-hal yang wajar nanti semacam itu. Yo, ayo, jangankan beruntung. Yo, kalau situasional semacam itu kemarin aja terbukti di lapangan yuk. Kadang-kadang memang harus digas ya, Pak Towo kan sebagai profesor sesekali memang harus digas ya, karena ada struktur api bahasanya Mas Iwan ya. Kalau nggak semacam itu bawa berunjak Bu ya. Ada yang memang hal-hal semacam itu menurut saya perlu dilakukan ya. Saya tidak istilahnya membenarkan apa yang disampaikan oleh seluruh itu semuanya, tapi sesekali memang harus istilahnya semacam itu bahasanya adalah struktur api. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Saya mau tanya sedikit Bu. Dia ngomong ya kan? Mengenai tadi yang seperti ceritanya Bu, mungkin ada pendekatan sosial yang kurang tepat. Jadi istilahnya kita terlalu dekat tapi tidak membatasi pada siswa. Jadi siswa itu meremehkan kita. Seolah kita ada dekat, jadi mereka itu seenaknya kepada kita. Kemudian kalau pertanyaan saya untuk yang materi tadi, Tanya Pak ya, ya. anu ini Ya, ada sedikit tanya cuma mau jadi sedikit. Tadi kan konsekuensi dengan restitusi itu berarti masih sama atau berbeda? Soalnya saya menemukan bahwa ketika Bu Inal melaksanakan restitusi tadi seperti kayak ini kelasnya keyakinan kelas itu, tapi tetap juga seperti konsekuensi yang harus kita monitoring gitu loh. Begitu Bu. Terima kasih. Yang pertama mungkin harapan kita juga sedang full sabar sehingga mau anak kayak apa juga kita oke saja menangani hari itu gitu ya. Nah ini menurut saya ya sudah baik banget Bu Retno kalau ada seorang guru kita gitu ya ketika kita melakukan kesalahan di kelas kemudian kita mengakui bahwa ada yang salah dan butuh kita perbaiki gitu ya. Nah mungkin perbaikannya di pertemuan berikutnya mungkin bisa mengatakan kepada anak secara jujur bahwa Bu Guru kemarin marah karena karakter atau perilaku anak yang seperti itu. Tapi mari kita perbaiki bersama, mungkin kayak gitu ya. Bisa dengan cara apa gitu ya. Dia diobrolkan dengan atau ketika itu bisa ketika secara umum, kemudian secara pendekatan juga mungkin kepada anak yang ngomong tadi kan mungkin nggak semua anak yang berubah, tapi kan hanya 2 anak, 2 anak itu kita kemudian bisa obrol dari hati ke hati, ngobrol langsung gitu ya, privat gitu, agar mereka tidak mengulangi lagi perilaku mereka terhadap guru yang kurang ajari guru gitu ya. Mungkin dari beberapa kayak gitu ya, menurut saya ya. Nanti mungkin kita bicara lagi di belakangnya. Kemudian yang Pak Martin tadi apa ya? Saya lupa. Ya. Oh, yang sudah berulang-ulang kali. Iya. Apakah ada pandangan ahli atau mungkin Ini ada Pak Martin. contoh gitu? Secara contoh detail tidak, tapi ada beberapa filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari lewat program guru penggerak. Mungkin nanti bisa menyangkut ya. Filosofi yang pertama itu adalah murid bukan kertas kosong. Bukan kertas kosong. Iya. dari tabula rasa begitu kertas kosong, tapi ini kalau konsepnya gadget Dewantara Iya, suka. Ada warnanya ya. Murid itu bukan kertas kosong. Dia membawa, saya tulis aja di sini ya. Filosofi dari KHD yang pertama mungkin yang nyambung itu murid bukan kertas kosong. Jadi dia itu membawa juga apa yang dia dapatkan dari keseharian selama 17 tahun di sekolah. Nah, tugas guru itu adalah menebalkan kebaikan yang sudah nampak, garis kebaikan yang sudah nampak, kemudian menghapus garis atau karakter dia yang jelek. Gitu. Tugas kita begitu. Tugas ini juga ibarat seperti bertani. Ibaratnya tadi yang kan sudah ada di awal ya,
Bapak Ibu yang slide saya yang awal itu, guru itu ibarat sedang bercocok tanam. Anak kalau ini menanam padi berbeda dengan menanam jagung, berbeda dengan menanam rumput gitu ya, beda-beda semua cara nanamnya, pupuknya juga beda, cara mataharinya berbeda. Nah tugasnya guru adalah membuat situasinya, menebalkan yang garis baiknya dan menghapus garis kurangnya. Jika tanaman itu sudah kita rawat, ternyata tidak juga berakhir dengan husnul khotimah di kelas 3, ya tidak, menurut saya ya itu akan jadi anak sendiri Pak yang akan menemukan jalannya. Nah tugas kita sebagai guru yaitu menebalkan garis yang baik, menghapus garis yang buruk sekuat tenaga dengan kesabaran. Nah kemudian yang saya temukan juga di CGP terkait dengan karakter ya. Karakter itu, bagaimana membentuk karakter itu ada 2 Pak Martin. Saya itu sampai tulis ini di buku catatan khusus, saking saya tebalkan pakai stabilo warna merah, kuning, hijau gitu ya, saya stabilo ini gitu ya, karena ini menurut saya ini buah yang bagus banget setelah saya dapat di CGP ya. Yang pertama menumbuhkan karakter itu dengan teladan dan semuanya itu harus konsisten. Yang kedua itu menciptakan lingkungan atau tata sistem atau budaya yang konsisten juga. Ada dua hal ini agar anak itu karakternya jadi terbentuk. Yang pertama memberikan teladan secara konsisten. Kita ingin anak seperti apa, maka kita jelas dulu memberikan teladan. Contohnya secara konsisten. Begitu. Berarti ini juga memang semua perbankan butuhnya kolaborasi, Bapak Ibu nggak bisa cuma satu orang gitu ya. Jadi yang butuh sebagai teladan konsisten itu ya semuanya memberikan teladan. Butuh juga lingkungan atau tata sistem juga yang mengarahkan anak-anak pada keadaan-keadaan yang bisa menumbuhkan karakter dia yang baik. Jadi ada 2 cara. Bagaimana jika anak kemudian setelah dilakukan sudah memberikan teladan terus-menerus, sudah membuat lingkungan tata sistem yang baik, ternyata rumputnya lebih tinggi yang kita nanamnya padi, tumbuhnya rumputnya sudah kita siangi, rumput terus yang ada gitu. Kita ibaratnya nanam tadi ya, menanam gitu ya, ada rumput kita akan cabuti satu persatu gitu ya. Kemudian kok kayak gitu terus tidak berubah gitu ya, yaitu anak sudah tidak tanggung jawab kita, sudah tidak pekerjaan kita. Ketika sudah 3 tahun di sini, kita sudah memberikan teladan, sudah menciptakan lingkungan sistem tata yang baik, sistem yang baik, itu tugas kita Pak. Bagaimana kemudian anak itu tetap tidak berubah, sudah bagaimana lagi. Saya juga pernah itu ya Pak, saya tuh pernah, ini tapi bukan CGP, ngaji lah ya. Ustaz tuh bilang kayak gini, ada loh Bapak Ibu yang anak itu bisa berubah darinya bandel jadi baik setelah orang tuanya meninggal gitu. Maksudnya orang tua itu jangan putus asa, baru doakan 10 tahun anaknya jadi soleh, berharap langsung, apalagi yang baru doanya 2 hari gitu. Enggak, doakan terus-menerus sepanjang hayat kita agar anak itu juga nanti oleh Allah diberikan hidayah berupa perubahan karakternya. Bisa jadi orang tua sudah meninggal, ternyata dengan meninggalnya orang tua itu menjadi titik balik anaknya berubah. Nah kita nggak tahu kan titik balik anak itu apa. Nah saya tuh ngobrol sama anak ya Pak Martin di kelas TO. Bu saya mau cerita Bu, tumben kayak gitu ya. Saya tuh ibu dulu pernah koma karena mabok, terus sekarang gini-gini judi online gitu-gitu tuh aja ya Pak Kasih ya. Cerita saya, cerita terbuka banget, semuanya itu dibuka. Teman-temannya pada ditutup, yang itu ditutup, maksudnya semua jangan buka aib gitu, tapi dia cerita terus ya, kayak gitu ya Pak. Maksudnya lah nggak tahu juga, mungkin kata dia tuh titik balik saya ingin berubah itu saat saya masuk SMK Bukateja gitu katanya. Jadi itu kan itu ya Bu ya, saya tuh gini Bu, teman-teman saya Mahfud, ada Mahfud PO4, itu segini itu apa itu Bu, itu dulu waktu saya itu lebih parah juga itu Bu, gini-gini semua ini semuanya aib teman-temannya. Tapi Bu setelah mau masuk ke SMK tuh kita tuh mikir, oh SMK itu nanti tuh ini tuh seleksi gitu, yang masuk itu yang rezeki-rezekian gitu, yang beruntung. Nah jadi itu udah perubahan yang banyak loh Bu.
Jadi kalau Mahfud di kelas itu tidur itu sudah tidur 5 menit, tidur 15 menit itu udah perubahan dibanding SMP. Dia tuh dulu ke kantin terus, Bu, masuk kelas sama gurunya nggak dicari, sama gurunya dulu nggak dicari. Ada guru yang nggak nyari juga, Bu, nggak tahu kalau anaknya lagi hilang. Kamu sekolahnya di mana sebenarnya? Maksudnya, jadi anak itu juga sudah ada perubahan, mungkin tidak tampak di indera kita. Bisa jujurnya memang belum berubah gitu, dan kita nyayangi tanaman, bukan kemudian kebayang nggak sih maksudnya itu ya kalau ibu, bukan mengharuskan tanaman itu tumbuh secara seperti kehendak kita, tapi kita memastikan lingkungan agar tanaman itu tumbuh subur. Karena yang akan menjadikan tanaman itu meninggal subur dan tidak, itu yang menciptakan, bukan kita. Kita sebagai petani merawati aja tanamannya, merawat, yang waktunya dipupuk ya dipupuk, diberi air. Tugasnya kita itu. Gimana kalau tanamannya udah dikasih pupuk, udah dikasih air, tetap aja konten aja nggak tinggi-tinggi. Yang penting kan kita sudah usaha. Lah, kita bagaimana usaha kita menyayangi tanaman itu sejauh apa? Jangan-jangan kita kita melewatkan banyak konsep-konsep pendidikan gitu, sehingga menganggap anak itu salah. Padahal mungkin ada latar belakang yang kita tidak tahu. Tapi kalau berbeda sudah paham ini ya sebenarnya. Paham. Latar belakang. Nah gini, begitu ya Pak Martin yang saya dapatkan. Berarti mungkin tugas kita lebih selain karena teladan berarti ke lingkungan ya Bu ya. Iya, memberikan tata sistem. Kalau di pendidikan ini tuh konsepnya kayak gitu. Sama mungkin pandangan saya kayak gini Bu, kalau di SD itu kan kadang kalau sekarang kan model pembelajaran kan lebih ke arah kayak diskusi, terus problem solving, terus kemudian metode pembelajaran pakai project. Jadi saya kadang berpikir gimana kalau misalnya posisi meja pun kita rubah saja gitu, dari arah ke depan gitu loh. Jadi perkelompok, jadi satu meja besar nanti ada 5 anak gitu. Saya tuh juga ini Pak, permasalahan saya ketika saya mau nyobakan diskusi itu saya pulang malas lah diskusi meja. Jadi aduh, saya Pak kamu udah deket banget, saya geserin kursi sendirian. Kamu duduk sini, kursinya buku tidak kamu diskusi, saya kayak gitu. Karena gara-gara itu kalau misalnya diskusi kadang saya kayak gitu. Iya itu posisi bola, ini malas diskusi. Nah itu bisa ya, saya sampai pikir gimana ya Pak, tapi mungkin jadi tambahan juga ya Pak buat saya gitu, buat kita semua ya. Kalian semua. Iya mungkin tata sistem di kelas itu kita bisa berubah, jadi mereka memang Model kondisi antek lingkungan. Gimana? Model antek kan sekarang gitu. Oh yang sudah berkelompok ya? Iya sudah berkelompok sekali ya gitu. Meskipun nanti diacak tapi kan yang punya anaknya biasanya juga posisinya gitu. Juga ada yang model katalog. Soalnya sebenarnya kita kan model belajar kan akan terus-menerus berdiskusi sebenarnya dengan kelompok itu gitu. Apalagi kurikulum merdeka kan sudah Yang nontonnya kamu pengen. Jadi misalnya sudah disetel dari awal, kita udah nggak ada anak beralasan aku malas belajar. Kadang waktu kita habis juga semuanya anak untuk desain-desain yang gitu. Jadi saya kadang pikir bisa apa enggak sih ya gitu. Ada di beberapa kelas kan sudah letter U kayak gini Bu. Kayak gini. Bukan Pak. Berkelompok. Iya, kelompok ada. Tapi yang juga letter U Bukan balik itu lagi ada. nanti. Kalau letter itu nanti Nggak bisa berkelompok Pak. Iya. Nanti kelompok harus belajar lagi gitu. Misalnya kalau dalam satu kelas itu kan ada mungkin ada ya 36 lah ya, 36 kalau dibagi 5 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 lah gitu. Berarti kan satu meja mungkin ada yang 5, ada yang 6 Ya 6 saja Pak. Nah kelompok kan jadinya 6. Ya itu bayangan saya. Oh iya kalau kelasnya di lab ini bunga sedikit bisa. Oh iya. Ya paling kasihan. Tapi kalau lulus kan beda ya. Kalau lulus kan mungkin karena praktek ya. Yang di ruang kelas berarti yang di ruang kelas itu kan. Gitu ya Pak Martin, bisa kita nanti kasih masukan. Nah ini mungkin ada Pak wajib yang itu atau setting untuk meja ya. Kadang-kadang ya memang harus budaya itu yang ekosistem itu yang harus kita ciptakan.
tidak semua guru juga setuju seperti itu. Terima kasih. Sehingga kadang-kadang seperti itu dia maunya juga diubah lagi konvensional. Gitu. Jadi hal seperti itu kan sudah sejak dulu lah. Saya jadi guru dulu juga pernah begitu. Di sekolah itu mengatur meja sudah settingan yang begitu, tidak lagi menghadap ke depan. Kemudian ada yang bentuk O sehingga di situ itu bisa eksplor anak apa begitu, di tengah ada yang kemudian kelompok. Tapi kemudian juga guru-guru tidak semuanya selalu diskusi, selalu itu, mereka juga kadang-kadang ngajarnya bukan konvensional saja, masih dari A sampai Z itu mereka materi terus begitu. Nah, sebenarnya bisa ketika kita memang sudah sepakat. Yang terakhir menanggapi tentang Pak Ilham ya Pak, saya ambilkan slide dari yang lain deh. Jadi kalau konsekuensi dan restitusi itu identitasnya nanti anaknya sukses, kemudian anak itu sukses, dia membangun sebenarnya gitu ya. Kalau yang ini netral, kalau yang ini tuh lebih ke positif. Kenapa? Bisa ini beberapa penjelasannya ya Pak. Harus terjadi. Jika telat harus terjadi kamu membersihkan WC. Jika telat harus terjadi kamu berdiri di depan upacara. Kalau restitusi itu tidak seperti itu, tapi kita ngobrol. Gitu. Ngobrolnya itu anak yang akan menentukan konsekuensi atau konsekuensi atau apa upaya perbaikan, itu anak yang menentukan sendiri. Kalau di BK itu saya juga pernah beberapa ikut pelatihan konseling, jadi konselor remaja nih Bapak Ibu. Di praktek konselor itu juga sama ya. Kan mereka akan menemukan sendiri, kita hanya tugasnya ngawasain yang ada. Kalau gini nanti menemukan ini, kalau gini menemukan ini, kalau gini menemukan ini. Nah, restitusi itu kayak gitu. Jadi anak tidak akan berdiri di depan, tidak akan membersihkan WC, tapi mereka yang akan berpikir sendiri apa tindakan yang akan mereka lakukan untuk perbaikan. Gitu ya. Misalkan tadi yang main game, mereka akan bilang saya tidak akan ulangi lagi, saya akan main game ketika istirahat saja gitu misalkan ya. Tapi ketika konsekuensi, nah mungkin poin 5 ketika nanti melihat HP saat pembelajaran gitu. Atau konsekuensinya kita sudah sampaikan di awal pembelajaran. Konsekuensi dari pelajaran saya saat kalian lihat HP disita 1 bulan. Gitu. Nah, itu kan gurunya yang bikin ya. Itu eksternal. Tapi kalau ada restriksi ini internal, anak yang akan bilang sendiri bahwa agar HP bisa kontrol diri saya sendiri, saya akan melakukan ini. Nah, emang ini proses ya Pak. Jadi dia butuh belajar. Seperti tadi yang ada di sini tuh belajar. Dan juga butuh proses. Murid tetap tidak dibuat nyaman. Kalau hukuman itu bahkan sakit karena dia baru tahu saat itu juga dia harus dihukum ini. Nah kalau konsekuensi kan murid sudah tahu kalau dia telat akan ada konsekuensi itu. Dia membuat tidak nyaman. Nah kalau restitusi dia akan membuat penguatan tentang tindakan itu salah, itu ya. Kemudian mereka akan mencari solusinya sendiri dengan ngobrol, kolaborasi guru dengan muridnya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Harapannya kalau diskusi itu masalah keputusan dia nggak ulangi lagi. Nah, kayak gini, saya pernah ngobrol juga saat diskusi itu di CGP ya Bapak Ibu. Kan ada ruang diskusi. Saya tanyakan ke rekan-rekan waktu itu ngobrol. Bagaimana kalau restitusi itu tidak berhasil? Apa ada yang salahkah dari restitusi kita? Bagaimana cara perbaikan restitusi kita? Apakah ada kebutuhan anak yang bisa jadi tidak terpenuhi dari restitusi kita menggali itu nggak sampai pada kebutuhan yang sebagai dasar sebenarnya, sehingga masalahnya tidak tergali gitu ya. Anak main HP, permasalahannya apa? Apa anak tidur di kelas? Kita nggak sampai dasar permasalahannya, sehingga akhirnya anak juga nggak muncul ide solusinya. Gitu. Solusi itu bisa ditawarkan dirinya sendiri atau dibantu ya Bapak Ibu, jangan. Maksudnya dibantu tuh gini, kalau kamu nggak bisa menciptakan solusi, berarti kamu butuh bantuan orang tua.
tua. Ada anak yang tidur di kelas karena dia tidurnya semalam jam 2, jam 3 nge-game, main HP atau ada kegiatan. Nah, gimana? Tanyakan solusinya tuh bagaimana, apa dirinya dibantu orang tua. Kalau memang dia ini dibantu orang lain, maka berarti harusnya kita datangkan orang tua ke sekolah. Kekurangan saya juga kan belum banyak berinteraksi dengan orang tua, kecuali siswa bermasalah, dan itu ada di pelajaran saya dan sangat kebangetan, sehingga saya tolong ke BK, baru kemudian orang tuanya hadir. Kalau hanya sekedar udah tidur kayak itu sih nggak pernah sampai ke orang tua ya. Tapi mungkin sebenarnya masalah itu juga butuh kita sharingkan ke orang tua, karena anak setelah sekian waktu untuk pelajaran saya kok juga selesai masalah itu. Gitu. Jadi kita belum sampai pada solusi yang tepat mungkin ketika menemukan masalah gitu ya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, seharusnya kalau restitusi itu dia murid belajar bertanggung jawab perilaku. Berarti kembali ke diri muridnya sendiri harus berlaku Sadar. bertanggung jawab. Iya, dan kita memberikan lingkungan ketika kita ngobrol itu lingkungan dia menemukan keyakinan nilai-nilai yang terjadi dari dalam dirinya. Gitu ya. Ya memang butuh proses ya. Cuma ya saya sudah lakukan dengan Bu Rustiani ya, Bapak Ibu. Bagaimana kita sudah merestitusi anak itu, anak memang jadi lebih dekat dengan kita secara pribadi. Gitu ya. Kemarin saya nggak punya kuota buat ada kemarin apa ya Zoom apa meeting apa lah, apa saya mengerjakan apa anak sama menawarkan yang saya sih Gio gitu ya, yang saya video tadi itu. Bu ini pakai kuota saya aja Bu, saya pakai unlimited. Bu ya ini juga dibegitukan, maksudnya ketika kita bisa ngajak ngobrol dengan anak, intent permasalahan mereka gimana kok di kelas begitu, nah itu nanti menciptakannya tuh ya, jadi anak lebih dekat dengan kita gitu, anak kemudian jadi menemukan permasalahan dan solusinya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah ini bisa jadi kan nggak satu kali restitusi ya, bisa 2, 3 gitu ya. Kan intinya adalah usaha kita ya Bapak Ibu, usaha kita bagaimana agar anak itu ya kita sayang-sayang gitu ya. Seperti petani tadi menyayangi tanamannya, bibitnya kita sudah nggak membahas bagaimana nanti kalau dia nggak subur dan macam-macam yang kita bahas. Kalau dia nggak subur ya berarti kita harus cari gimana nih caranya nggak subur, airnya kah, sinar mataharinya kah, pupuknya. Nah kita terus berpikir begitu gitu, sehingga ya anak jadinya lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi ya saya ulang lagi, lebih baiknya dari waktu ke waktu itu kan belum tentu yang seperti kita lihat gitu ya. Jadi jangan terbuka, tapi dia nggak juga mau berubah atau ada hal kebaikan yang kita nggak temukan saat itu. Tapi sebenarnya dia sedang proses juga kebaikan ya. Gitu Bapak Ibu. Gimana Pak Ibu? Terima kasih. Atas jawabannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Boleh? Gimana? Misalnya gini, kan kalau selama ini masih berlangsung tuh misalnya ada hukuman kalau misalnya anak tidak mengikuti upacara bendera. Iya. Misalnya pas peringatan apa lah gitu. Iya. Pas peringatan. Apakah itu masih relevan untuk dilakukan terus menerus gitu? Itu pertanyaan itu kan ditanyakan beberapa rekan di pas ke instruktur ya Mbak. Instruktur menyampaikannya kayak gini, tidak apa-apa Bapak Ibu ketika di sekolah Bapak Ibu peraturan itu masih ada. Tidak apa-apa Bapak Ibu gawangnya di kelas gitu misalkan. Jadi di kelas itu ya ciptakan pembelajaran dari keyakinan tadi sudah kita buat. Kemudian jika kita tidak masa bodoh dengan anak-anak, kemudian anak tidur, ternyata dia butuhnya itu kasih sayang. Nah kita undang itu tuh kasih sayang gitu ya Mbak. Nah itu jadi ketika ada peraturan ya biarkan saja ada peraturan gitu. Itu sudah ranah yang tidak, maksudnya kalaupun tidak bisa diutik-utik ya nggak bisa diutik-utik juga ya kan. Jadi kita bentuk lingkungan pembelajaran di kelas yang lebih memihak pada anak. Kemudian kita mencari tahu kenapa anak seperti ada restitusi. Kalau dulu pas saya ikut papanannya Pak Heru, pas saya kira anak-anak itu saya juga tanya Pak Heru, ini berarti butuh banyak waktu dong Pak. Kan kalau anak bermasalah 10 harus ngobrol 10 kali. Gitu. Iya memang begitu. Kalau mau benar-benar ini ke anaknya nyasar, gitu. Kan itu tidak dalam keadaan secara umum. Saya juga mencobakan ya Bapak Ibu, ketika saya itu ngasih instruksi
dengan di depan kelas itu biasanya anak tuh masa bodoh, maksudnya mungkin hanya 10% yang dia terima dari apa yang saya. Tapi saya kemudian sekarang beralih instruksinya per kelompok. Jadinya ya sini kelompok depan dengan Bu Guru masalah apa, kemudian kita bahas bersama, itu sekelompok saya bahas ya, tidak bahas di depan. Kalau di depan itu rata-rata anak mungkin dengarnya kayaknya Sambil lalu. iya sambil lalu nggak mantep gitu. Tapi kalau ini masalah tanaman mati, sekarang lagi proyek nanam ya, tanaman mati ini gimana? Ya selesaikan itu berkelompok, bahasa di depan. Ini tanaman ini mati gimana? Itu nggak akan biasanya nggak selesai. Mungkin juga termasuk masalah disiplin itu. Bisa kita gilir, saya juga ajarnya berencana itu ya Bapak Ibu, menggilir ngobrol beberapa anak di kelas agar mengetahui ya bisa kita mulai dari anak-anak yang bermasalah mungkin menurut kita. Kalau saya kan jamnya banyak ya, 4 jam satu pertemuan itu kalau membrah kemana-mana bisa di 2 orang kita ajak ngobrol, anak yang lain disuruh membaca literasi atau apa, melihat video atau apa gitu. Kemudian kita ajak ngobrol dulu. Itu lebih nyampe. Semakin sedikit jumlah yang kita tatap, itu semakin mungkin lebih nyampe apa yang kita ingin bahas dengan mereka dibanding kita ngomong di depan. Itu yang sudah saya praktekkan kayak gitu. Ibu ngomong di depan, ibu lo ngecipris 4 jam gitu ya, tanpa ada apa sih yang sebenarnya ingin digali dari anak, apa ada yang ingin dirubah karakter apa. Anu benar. Ini ngomong kumpul ya. Orang rampung itu Ini yang dilakukan di sekolah yang ke-11 saya mencontohkan saja. Ada program namanya home visit dan semuanya itu didatangi. Walaupun memang waktunya cukup lama. Itu menurut Bu Ina, ya kebetulan juga ada kepala sekolah juga. Apakah itu bisa dilaksanakan di sekolah kita? Dan apa dampaknya terhadap home visit? Kemudian uang saya 200 dibagi guru kiro sama puluh berapa? Itu memang guru itu ditugasi untuk home visit ke termasuk anak saya Bu kemarin didatangi. Ya senang Bu, akhirnya saya kedatangan itu yang akhirnya saya ngandani untuk tidak main HP. Setelah ditandani oleh guru itu gelem Pak, temenan. Terus yang tadinya sudah balik main, sekarang dibatasi mainnya sekarang hari Sabtu dan hari Ahad. Mau belum Bu? Nah itu monggo Pak, ini ide semacam itu apakah bisa dilakukan di sekolah kita? Ini kan hanya inovasi lah ya. Hal-hal yang positif aku ingin terapkan kalau bisa di sekolah kita itu. Ya sekolah yang kita ini Bu. Monggo Pak. Iya, Terima kasih. Sebenarnya kalau itu dilakukan itu bagus. Cuman memang sangat berat. Pernah prakarsa saya yang saya sampaikan ke kesespan termasuk penjenengan kan salam kita konsepnya parenting saja. Jadi itu kembali kepada kelas. Jadi kelas itu silakan sepakat dengan anak kapan menghadirkan orang tua. Jadi anak, ayo kita ketemu dengan orang tua kapan orang tua bisa sepakat. Nanti tempatnya di sekolah. Saya malah lebih seperti itu. Kemarin saya pesankan pada yang kemarin mengisi yang dari ABKK itu, saya juga sampaikan ada semacam keinginan saya itu adalah parenting, yang orang tua yang datang, bukan kita yang ke sana. Tapi itu kesepakatan wali kelas. Jadi wali kelas yang nanti dengan sesuatu, ayo kita ingin ketemu dengan orang tua kalian, kita nanti bincang-bincang. Begitu malah Pak, kalau saya, monggo ditindaklanjuti. Berdasarkan dengan kurikulum. Kalau kita ke rumahnya nampaknya malah 1.800 ya Pak. Iya. Jadi makanya saya sama kita kan sudah banyak. Itu yang ini memang belum kita laksanakan apa yang disebut oleh Pak Tau ya, parenting tadi ya Pak. Nanti kalau itu dilakukan wali kelas juga bagus. Ada loh wali kelas. Saya pernah punya teman wali kelas itu yang dia itu merancang setiap hari Sabtu dan Ahad itu dia mengunjungi ke dari konsep ini saya monggo. Kita bayangkan ketika kita semua ini nanti guru penggerak Pak Wisnu. Bisa apa dulu? Kalau dengan konsep pembelajaran yang berpihak kepada siswa seperti itu,
semua berbasis dari kelas, semua berbasis dari guru dan kelas, sekolah itu betapa ringannya. Nggak ada lagi lah di hukuman-hukuman yang sesekali memang ya kita harus keras begitu, sekali-kali harus gas gitu ya itu Wajar. cuman kalau itu sudah berbasis dari kelas, dari guru, semua guru, jadi tidak wali kelas. Memang bedanya maaf kalau di sekolah di SD TK itu bisa karena ya gurunya ya itu hari ini beliau, besok juga beliau, terus begitu. Itu sangat mungkin, tapi karena kita gurunya guru mantau, ini sudah kita buat baik-baik ini, nanti maaf rusak oleh guru yang lain. Maaf kan begitu, nggak semua putih harus bertanding. Karena guru penggerak ini memang ini mengembalikan hakikat seorang guru yang sebenarnya, guru yang pakai hati nurani. Nah, dari kita semuanya nggak menuduh, semua guru lah yang ada ini. Apakah semua guru yang ada ini adalah semua adalah kembali dari hati nurani untuk menjadi guru, menjadi gurunya itu. Begitu. Jadi bagus. Mudah-mudahan ini nanti guru penggeraknya bertambah begitu. Setidaknya kalau sebagian besar guru penggerak, maka akan sudah menjadi warna tersendiri. Gitu. Ya monggo ini yang paling penting itu ya Pak, monggo coba nanti di bahasan di kesiswaan atau di kurikulum besok kita beri kesempatan mungkin. Tidak usah lama lah, 1 jam saja orang tua dihadirkan berdampingan dengan anaknya, di situ wali kelasnya berbicara tentang hal-hal positif begitu. Saya kira ada gambarnya. Begitu setelah itu siswa kembali ke kelas, siswa guru orang tua pulang. Terima kasih Pak Pawong ya sudah menanggapi dan bersama dengan kita ya, sampai saat ini. Bapak Ibu, ini sesi yang terakhir ya. Ini yang pertama, sebelum mengikuti kegiatan ini yang saya tahu apa, setelah mengikuti kegiatan ini saya jadi tahu apa, kemudian hal yang ingin saya perbaiki untuk diri saya dan murid saya. Kita mulai dari siapa dulu? Ya, Bu Retno, monggo. Sebelum mengikuti kegiatan ini yang saya tahu cara yang efektif untuk mendisiplinkan anak adalah dengan dihukum. Iya, sebenarnya cara pengontrolan kita ya anak. Setelah mengikuti kegiatan konsep diri anak yang baik, bahwa tidak selamanya anak yang melakukan kesalahan itu dia harus ditangani dengan cara keras. Ada hal-hal lain yang harus kita lihat, yang harus kita pertimbangkan untuk mencari solusi gimana sih caranya menangani anak yang katakanlah menurut kita dia itu membuat masalah, mencarikan solusi yang itu bukan searah dari kita memaksakan supaya dia menuruti apa yang kita mau, tapi menggali dari pemikiran anak sendiri yang kita juga harus mengapresiasi. Hal yang ingin saya perbaiki aja Bu Retno. Ya, yang akan saya perbaiki itu mungkin ya lebih kontrol ketika marah. Mungkin cara lapar. Kalau lapar itu ya kadang-kadang sih belum sempat gitu, misalnya harus Terus berkasar. Belum mateng gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang melakukan refleksi? Apa? Saya Bu, Ya monggo pakai dulu saya pernah ya. Ini kasus kayak gini ya Pak? Iya, kasus kayak gitu. Iya, berkaitan itu ya. Dulu ya Bu, pernah saya nangani anak yang ketika itu bajunya puasa, langsung saya usir gitu ya. Spontan tersebut. Keluar sana. Setelah mendapat pembelajaran ini saya akan tidak semacam itu lagi. Sakit apa sih Pak? Bukan bisa kenapa saya nggak tahu tuh. Saya langsung di lapangan.
belum tahu pas pelajaran kok lambene deh. Wah, apa ulang tahun atau apa saya nggak tahu tuh. Bagus ya gitu. Iya, iya. Waktu saya usus gitu. Terus saya buat. Terus dia tuh nangis kan, terus nangis dari aku salah biar. Sama apa cewek Pak? Lalen suwe. Lama. Nangis sih, mau nangis. Pas Iya, jam kembali. Terus yang kedua, saya pernah kasih upacara ya. Upacara yang pada upacara kepala dan mainan HP baik. Spontanitas tuh, saya ini anak-anak gue gini. Oh, tak gitu. kan ini. Iya, sampai Menurut saya nembe operasi telinga. aduh ya. Iya. Itu kita mau menengok ya. Kita mau dibui nomor, di penjara nih nomor. Keluar darah. Tapi akhirnya sekali bisa lebih. Ya udah. Makanya sekarang harus hati-hati karena di apa sih di sesuatu kan terbentur dengan kayak dia akan pas apa sih maksudnya awalnya pas lagi nggak mood ya Guru manusia itu Pak. ini jantan ya akhirnya kayak gitu pelampiasan itu tapi sekarang sedikit harus ada perubahan apalagi telah mendapat ilmu dari kuliner sholat tantangan saya harus ada perubahan ya bagaimana cara menangani anak yang semacam itu atas nama Bu saya jam 9.35 saya harus ngajar saya nanti malam taklim Iya.